خلاص sudah siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi wala as-sinina 'aman ba'da 'am wa qada fiha bima sha'a min al-ahkam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو العلي الحكيم هو العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه فاتبع شرعه واقتدى بسنته واهتدى بهديه. Amma ba'du, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyampaikan kita pada bulan Sya'ban. Bulan yang berada di antara bulan haram Rajab dan bulan mulia Ramadan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12. Artinya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke berapa? Dihitung dari Muharram, Safar, Rabiul Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ketujuh apa? 8? Jawab Sya'ban. Bulan ke-8. 8 apa ke-7? Berarti bulan Ramadan bulan yang ke-9, betul. Ya. Artinya bulan Sya'ban itu adalah pengantar dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang itu merupakan musimnya amal saleh, musimnya kebaikan dan amal saleh, di mana ibadah yang paling agung di dalamnya adalah puasa dan juga qiyamul lail, tilawatul Quran dan amalan-amalan lainnya ya, yang tidak kalah agung dan mulia. Terkait dengan puasa, Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ini saya pegang kitab ringkasannya saja ya, di dalam Wadhaif Syahr Sya'ban beliau membahas untuk majelis pertamanya adalah tentang puasa, di mana ada sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Di puasa sunnah di bulan Sya'ban ini memiliki kedudukan tersendiri secara kuantitas ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dalam rangka menyambut bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Ibaratnya kedudukan puasa Sya'ban dibanding puasa Ramadan
itu seperti kedudukan salat wajib dan salat sunnah. Ya, salat wajib 5 waktu dan salat-salat sunnah, nawafil atau salat nafilah. Nah, seseorang yang hendak melaksanakan salat wajib, maka tentu sebelumnya mereka dianjurkan untuk melakukan salat sunnah, sunnah rawatib namanya. Pertanyaannya, apa tujuannya? Kenapa sebelum melaksanakan salat wajib seseorang dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Pemanasan. Ayah? Latihan. Apa? Latihan. Apa namanya? Pemanasan, betul. Latihan dulu sebelum apa? Apa lagi? Untuk menyempurnakan ibadah wajibnya, betul. Ya? Menata hati, mengkondisikan, betul. Ya, itu semuanya. Jadi salat sunnah itu dilakukan sebelum melaksanakan salat wajib sebagai bentuk pengkondisian. Tujuannya agar jiwa kita ini siap dan kuat serta khusyuk nanti pada saat mengerjakan salat wajib. Ya. Makanya ya, sebelum melaksanakan salat wajib ada salat sunnah. Sehingga ketika kita melaksanakan salat wajib yang didahului dengan salat sunnah, manfaat yang bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan menjadi lebih banyak. Ya. Ibadah yang kita lakukan dengan kondisi siap, ya, dalam kondisi khusyuk, itu berbeda dengan salat yang kita lakukan secara tiba-tiba gitu ya. Kadang kalau orang baru bangun tidur itu nyawanya belum jangkep gitu ya. Ya, ibaratnya apa? Badan ini kalau olahraga ya, sebelum bertanding apa? Ya, pemanasan dulu kan supaya apa? Saat bertanding kuat. Ya. Nah, tadi ini kita bicara puasa dulu ya. Ya, karena ini amalan yang dibicarakan oleh Imam Ibnu Rajab terkait dengan bulan Sya'ban ini. Sebelum nanti kita bahas Sya'ban itu adalah bulannya pembaca Al-Quran, kita singgung terlebih dahulu tentang ya puasanya. Jadi puasa Sya'ban dibanding dengan puasa Ramadan ibaratnya seperti apa? Salat sunnah dan salat wajib. Dimana ketika kita sebelum melaksanakan salat wajib, maka sebelumnya kita dianjurkan untuk melakukan salat sunnah dengan tujuan agar jiwa kita ketika melaksanakan salat wajib dalam kondisi siap, kuat, ya, serta khusyuk, sehingga manfaat ya, dari salat wajib yang dikerjakan itu dapat kita maksimalkan. Ya. Demikian pula puasa di bulan Sya'ban. Siapa yang di bulan Sya'ban ini banyak melakukan puasa sunnah, ya, puasa di bulan Sya'ban sebelum puasa Ramadan, maka nanti di bulan Ramadan dia akan jauh lebih siap untuk melaksanakan puasa. Oleh karena itu sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengisi dan mengasah ya, mengisi dan mengasah kemampuan kita ya, ibadah kita, ketaatan kita ya, di bulan Sya'ban ini dengan lebih baik ya.
Karena sebenarnya kita sendiri tidak tahu apakah kita akan benar-benar sampai bulan Ramadan atau tidak. Masalahnya bukanlah apakah kita akan sampai nanti bulan Ramadan atau tidak. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kita disampaikan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan taqwa, ya, dan semangat. Ya. Namun itu semua butuh apa? Persiapan, butuh pemanasan, butuh latihan, ya, butuh pengkondisian agar nanti di bulan Ramadan kita betul-betul dalam keadaan siap. Terkait dengan puasa, maka ya, Imam Ibn Rajab Al-Hambali itu mengisyaratkan di sini khususnya bagi yang masih memiliki hutang, ya, masih memiliki apa? Hutang apa? Hutang uang atau hutang puasa? Hutang puasa, ya. Kalau hutang uang, ya segera dibayarkan. Kalau ya sudah ada uangnya, segera dibayarkan. Sebagaimana juga puasa, hutang puasa Ramadan, ya, terutama bagi ya para ibu-ibu, ya, tidak boleh menyisakan hutang puasa hingga masuk bulan Ramadan. Ya, saat inilah saat yang tepat. Ya, kalau mungkin di bulan Syawal sudah dituntaskan hutang puasanya, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum, ya segera lunasi hutang puasanya. Ya, wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa Ramadan tahun kemarin di bulan ini, wajib. Namun sekali lagi yang perlu menjadi perhatian kita di sini, Imam bin Rajab mengatakan fa afdhalus shaumi alla yud'ifal badan. Ya. Saum atau puasa yang paling utama adalah puasa yang tidak melemahkan badan. Ya. Yang menjadikan badan itu apa? Lemah sehingga dia tidak dapat melakukan suatu ibadah atau amalan ketaatan yang lainnya yang jauh lebih afdal. Ya. Di dalam menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ya dikatakan demikian. Tetapi kalau dengan ya puasa tersebut ya sama sekali tidak melemahkan badan, maka tentu ya, usahakan ya yang masih memiliki hutang puasa agar melunasinya, mengqadha puasa Ramadan tahun kemarin di sisa-sisa hari yang ada di bulan Sya'ban ini. Ya. Dan ada satu lagi ya, yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan puasa ini. Nabi SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalikal yaum. Janganlah sekali-kali kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali apabila seseorang itu memiliki kebiasaan, sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah, ya, maka pada hari itu dia dipersilahkan untuk melaksanakannya. Contohnya orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, pas 1 hari sebelum Ramadan, tepat dari Senin atau Kamis, ya. Jadi tidak mengkhususkan hari tersebut untuk puasa, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka boleh dia puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu, sebelum Ramadan tiba. Jadi seseorang yang terbiasa puasa sunnah sebelum Sya'ban, tadi misalnya contoh apa? Senin, Kamis. Seandainya bulan Ramadan jatuh hari Selasa atau hari Jumatnya, ya, maka boleh baginya untuk tetap berpuasa di hari Senin atau tadi hari Kamisnya.
meskipun itu suatu hari sebelum Ramadan. Ini diantara hukum di dalam puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, atau puasa Daud gitu ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita melatih diri untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban ini. Ya. Mari kita siapkan jiwa kita, hati kita, termasuk siapkan waktu kita, tenaga kita. Waktu dan tenaga kita mulai sekarang kita atur ya, bagaimana agar bacaan Al-Qur'an ini menjadi prioritas dalam amalan ibadah kita. Mungkin bulan-bulan sebelumnya atau hari-hari sebelumnya kita lalai, atau kita tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Maka mulai sekarang kita atur kembali waktu kita, kita tata, kita siapkan tenaga kita khusus untuk Al-Quran. Karena tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu bagi para pendahulu kita itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, tilawatul Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, keutamaan yang sangat besar, sehingga mereka mencurahkan perhatiannya dalam hal ini. Sampai-sampai ya, diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, yuqillus siyam, sedikit puasanya. Ya, jadi beliau melakukan sedikit puasa karena bagi beliau ya, puasanya itu dapat melemahkan badannya sehingga akhirnya dia tidak bisa banyak berzikir dan berdoa ya, dan menghalangi dia untuk membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, innahu yamna'uni min qira'atil Quran. Sesungguhnya puasa itu menghalangi diriku untuk dapat membaca Al-Quran. Ini bagi Abdullah bin Mas'ud ya. Wa qira'atul Qur'ani ahabbu ilayya, dan membaca Al-Quran itu lebih aku cintai. Fa qira'atul Qur'ani afdalu minas siyam, maka membaca Al-Quran bagi beliau radhiyallahu anhu wa ardhah itu jauh lebih utama daripada puasa. Ini kondisional ya. Saya sampaikan ini bukan berarti mengajak jamaah kalau begitu nggak usah puasa. Ya. Kalau kita justru malah dalam keadaan puasa jauh lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Karena pikirannya nggak makan, minum, tidur gitu ya. Ya, jamaah merasakan tidak? Ketika kita puasa ada semangat tersendiri untuk apa? Melakukan amalan-amalan ketaatan, masuk di dalamnya membaca Al-Quran, yang berbeda dengan pada saat kita tidak puasa. Jadi kalau kita ya, saya membawa jamaah sekalian kepada persepsi apa? Biasanya kalau kita puasa justru apa? Jauh lebih semangat membaca Al-Qurannya. Ya. Kenapa? Karena pikiran kita teralihkan dari makan, minum, tidur kita, sehingga kita ingin mengisi puasa kita itu dengan kebaikan, ketaatan. Ya. Namun kalau kondisinya seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud tadi, ya, puasanya justru menghalangi dia untuk banyak membaca Al-Quran,
padahal membaca Al-Quran bagi beliau itu apa? Lebih beliau senangi gitu ya. Maka kalau demikian ada salafnya gitu ya. Ya, dia dapat meninggalkan puasa karena apa? Ya, untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Tentu kita tidak sama dengan Abdul Mas'ud. Sudah nggak puasa nggak baca Quran. Jadi tidak ada alasan kita untuk apa? Iya, tidak membaca Al-Quran atau tidak apa? Puasa. Jadi justru para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh, salafun saleh, itu di mata mereka membaca Al-Quran itu memiliki kedudukan yang tinggi. Wa kadzalika ta'allumul ilmi an-nafi' wa ta'limuhu afdalu min as-shiyam. Demikian pula menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya itu juga afdalu min as-shiyam, lebih utama daripada shiyam. Wa qad nassa al-a'immatul arba'a ala anna talab al-ilmi afdalu min salati an-nafilah. Ya. Para imam kita yang empat juga menyatakan bahwa talabul ilmi itu lebih utama daripada salat sunnah. Was-salatu afdalu min as-siyamil mutatawwa'i bihi. Dan salat itu jauh lebih utama daripada puasa sunnah. Fayakunul ilmu afdala min as-siyam bi tariqil ula. Ya. Maka di sini ilmu itu jauh lebih utama daripada puasa dengan tadi cara yang pertama, di mana ketika ya tadi meninggalkannya itu ada amalan yang lebih utama. Tetapi kalau tidak maka ya tentu ya anjuran untuk banyak melakukan puasa itu lebih utama, terutama bagi yang apa? Ketika puasa semangat dia untuk melakukan ketaatan, khususnya dalam baca Al-Quran, dalam mencari nafkah, itu ya. Karena di sini disebutkan, "Mithlu an yud'ifa siyamu 'anil kasbi lil 'iyal aw al-qiyam bi huquqi zawjat fayakunu tahru afdal." Ya. Kalau puasa itu dapat melemahkan dia untuk mencari ya ma'isyah keluarganya, untuk melaksanakan apa yang menjadi hak-hak istrinya atau keluarganya, anak istrinya, fayakunu tarkuhu afdal. Ini yang keadaan yang kedua. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya apa jemaah? Puasa atau baca Quran? Kalau bisa dua-duanya, betul ya. Apalagi bagi kita yang dalam keadaan puasa semangat membaca Al-Qur'annya semakin membara ya, semakin tinggi. Maka kalau bisa dua-duanya itu jauh lebih baik. Tetapi paling tidak kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan atau memperbanyak puasa, jangan lupa banyak membaca Al-Quran. Ya. Karena para tabi'in ya, menamakan bulan Sya'ban ini dengan istilah Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Ini sekali lagi menunjukkan persiapan mereka yang serius untuk menyambut Syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan apa tadi? Pemanasan. Pemanasan sebelum Ramadan. Jadi ibadah-ibadah ini perlu ditingkatkan dan digiatkan lagi. Agar apa? Agar Ramadan nanti kita jadi lebih siap. Ya, lebih siap lagi. Tadi sudah kita ibaratkan seperti orang yang hendak bertanding. Ya. Atau hendak apa, atau kalau kita punya mobil ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan perjalanan yang lama, panjang. Ya. Maka
kendaraan, mobil kita atau motor kita persiapkan. Ya, tidak asal tancap gas saja. Tapi kita persiapkan, kita servis dulu, kita panasi, kita cek kekurangan-kekurangannya supaya pada saat tiba waktunya untuk kita gunakan dalam perjalanan yang jauh itu, anggaplah kita ke Malang Selatan, lewat jalan itu ya, tengah itu ya. Jalan tengah apa jalan ya. Maka mobil tersebut dapat kuat dan tahan sampai tujuan dan kembali dalam keadaan selamat. Maka barang siapa yang menyiapkan Ramadan dengan ketaatan, maka ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengerjakan ketaatan saat telah memasuki bulan Ramadan. Namun siapa saja yang sebelum Ramadan masih saja gemar dengan kemaksiatan, terus mengerjakan kemaksiatan, hati dan jiwanya akan melemah, sehingga ia akan merasakan berat ya tatkala Ramadan itu tiba. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sya'ban yang kita telah berlalu ya. Tinggal berapa hari menuju Ramadan? Kira-kira 14-an hari ya, 16-an hari. Iya. Masih ada waktu. Bulan Sya'ban yang menjadi bulan istimewa bagi kaum muslimin. Ya, bulan yang walaupun tidak termasuk bulan haram. Kalau di surat At-Taubah tadi, di antara 12 bulan haram, di antara 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Sya'ban ini ya berada setelah bulan haram, bulan Rajab. Dan bulan mulia tadi apa? Bulan Ramadan. Sehingga kadang kurang perhatian gitu. Sehingga kadang kurang mendapatkan perhatian. Ya, karena menganggap Sya'ban bukan bulan haram. Padahal bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan, ya. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya. Yang sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini pertama untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kita tingkatkan kembali ya tajwid Al-Qurannya. Kita murajaah kembali ya hukum-hukum bacaannya. Ya. Dan juga kuantitasnya. Ya, kita tingkatkan lagi. Yang mungkin dalam sehari mungkin bisa membaca 10 halaman, berarti kira-kira 5 lembar. Tingkatkan menjadi 7 halaman. Udah langsung 20 halaman ya. Tingkatkan lagi. Ya, bertahap, secara bertahap, masih ada waktu. Ya, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Yang mungkin sebelumnya membacanya asal-asalan, baca dengan konsisten hukum. Ya. Tadi kuantitasnya dalam sehari ya minimal 5 halaman ya 1/4 juz ya kira-kira. Maka tingkatkan menjadi setengah juz. Terus sampai seseorang itu terbiasa untuk membaca Al-Quran dalam jumlah atau kuantitas yang banyak sesuai dengan kemampuannya. Sehingga nanti pada saat bulan Ramadan tidak kaget gitu ya. Dia tidak merasa seperti mohon maaf ya, anget-anget gimana? Semangat di awal gitu ya. Tapi hanya di 10 hari pertama. Ya. Ketika 10 hari kedua tepar. Ya. Sudah kecapean. Sudah ngos-ngosan. Akhirnya sekali khatam pun tidak. Karena semangat di awal gitu ya. Karena dia tidak terbiasa ya. Apalagi kalau yang lain baca Quran semua, dia nggak baca Al-Quran ya sendiri gitu kan.
maka dia akhirnya terbawa suasana, ya, dia tidak terbiasa fisiknya, ya, kemudian kondisi hatinya tidak siap, sehingga baru di 10 hari pertama dia sudah tepar, ya, berkelimpangan. Akhirnya baru merasakan di akhir Ramadan dia sesali, ya, kenapa saya tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Itu disebabkan karena, ya, kita tidak membiasakan sebelum, ya, datang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tirulah para salafun salih, tirulah para imam, para ulama, interaksi mereka terhadap Al-Quran di bulan Sya'ban, sebagaimana yang kita dapat meniru seorang tabi'in, Salamah bin Kuhail rahimahullah, yang sangat memuliakan bulan Sya'ban. Ya. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini, ya, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab, ya, di dalam Lataiful Ma'arif, perkataan Salamah bin Kuhail, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Salamah bin Kuhail mengatakan bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. Dahulu Habib bin Abi Thabit ketika telah memasuki bulan Sya'ban, beliau pun mengatakan ini adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Jadi bulan Sya'ban adalah saat yang tepat untuk kita tingkatkan kedekatan kita, interaksi kita dengan Al-Quran, yang Rasulullah SAW juga dikenal, ya, melakukan persiapan yang ekstra menjelang bulan Ramadan dengan tadi memperbanyak ibadah, ya, puasanya, termasuk membaca Al-Qurannya. Maka tidak mengherankan bagi kita jika para ulama sangat menekankan kita untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, ya, di mana tilawatul Quran ini, membaca Al-Quran ini memiliki banyak sekali keutamaan, ya. Dapat kita murajaah kembali apa yang menjadi keistimewaan daripada Al-Quran itu sendiri dan bacaan Al-Quran. Selain Al-Quran itu sebagai sumber keberkahan, sumber kebahagiaan hidup, baca Al-Quran dapat mendatangkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, dan membuka pintu-pintu kebaikan. Makanya ada salah seorang salaf juga yang ditanya, seberapa besar kebahagiaan yang kau inginkan? Dijawab apa jemaah? Seberapa banyak ayat Al-Quran yang kau baca. Artinya semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, sebesar itu pula lah kebahagiaan yang kita inginkan, yang bisa kita rasakan, ketentraman, ya, hati, ya, ketenangan jiwa, ya, itu bisa kita rasakan dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya. Tentu kita imbangi antara kuantitas bacaan kita tadi dengan kualitas. Salah satu bentuk kualitas bacaan selain tajwidnya adalah memahami maknanya, sehingga membacanya tidak asal membaca, tetapi betul-betul diiringi dengan perenungan maknanya.
Setiap kali kita membaca Al-Quran ada tambahan ilmu, ada peningkatan iman, ada faidah yang bisa kita dapatkan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan ini perlu diusahakan. Hal ini perlu dibiasakan ya, supaya bulan Ramadan nanti ya, itu betul-betul kita dalam keadaan siap ya. Tidak apa tadi? Ya, tumbang di tengah jalan gitu ya. Tumbang di tengah jalan. Jadi jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain puasa ya. Jadi di samping kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, kita pun harus memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Karena apa jamaah? Apa yang menjadi alasan atau motivasi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran? Banyak membaca Al-Quran itu adalah amalan yang dianjurkan. Karena di saat bulan Ramadan nanti kita dituntut untuk banyak menyibukkan diri kita. Selain dengan siyamnya, qiyamnya, kita dituntut untuk menyibukkan diri kita, mengisi waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Maka sebagai apa tadi? Pemanasan ya, sebagai latihan, sebagai pengkondisian yang harus kita mulai dari sejak bulan ini. Siapa tadi yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulan para pembaca Al-Quran? Siapa coba? Ada yang ingat? Habib atau Salamah? Dua-duanya betul. Tadi yang pertama siapa? Salamah bin Kuhail. Ya. Ada juga yang mengatakan siapa? Habib bin Abi Thabit. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulannya para pembaca Al-Quran, yang mereka mempersiapkan diri di bulan tersebut ya, sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, saya tambahkan lagi di sini, wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahr Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarragha liqira'ati al-Quran. Ya. Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, maka beliau menutup hanut, maksudnya adalah tokonya. Beliau tutup tokonya, kemudian lalu dia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Wa qala Abu Bakar Al-Balkhi, syahrul Rajab syahrul Zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul saqyi az-zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi az-zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi az-zar'i. Bulan Rajab itu adalah musimnya menanam. Ya. Syahrul zar'i maksudnya apa? Bulannya atau musimnya menanam. Bulan Sya'ban itu saatnya saqyuz zar'i, menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Ramadan itu adalah musimnya atau saatnya menuai hasil. Jadi kebalik kalau umpamanya bulan Ramadan baru nanam. Yang benar bagaimana? Bulan Ramadan nanti baru menanam atau sudah menuai hasil? Harusnya sudah menuai hasil. Kapan kita menanamnya? Bulan kemarin, bulan Rajab. Berarti Sya'ban ini bulan apa? Menyirami tanaman. Ya. Dan nanti saat bulan Ramadan
itu saatnya memanen tanaman. Ya. Wa qala aidan, Abu Bakar Al-Barqi juga mengatakan, "Mathalu syahr Rajab karrih, wa mathalu Sya'ban mathalul ghaim, wa mathalu Ramadan mathalul matar, wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsuda fi Ramadan." Bulan Rajab itu perumpamaannya seperti angin. Bulan Sya'ban itu bagaikan awan atau mendung, dan bulan Ramadan itu bagaikan matar, hujan. Maka siapa yang tidak menanam di bulan Ramadan, di bulan Rajab, lalu tidak menyirami tanamannya di bulan Sya'ban, maka jangan berharap ia akan dapat meraih atau memanen hasil dari apa yang ditanam, ya, apa yang akan dihasilkan di bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu, dari apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk dapat menyibukkan diri di bulan Sya'ban ini dengan banyak membaca Al-Quran serta meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, ya, dan banyak berpuasa sebelum memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, inayahnya, kekuatannya kepada kita, pertolongannya, agar kita dapat melakukan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dicontohkan oleh para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan dan mengampuni atas kelalaian dan kesalahan yang kita lakukan, baik itu dengan sengaja atau tidak kita sengaja. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.